Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wala amma ba'dah. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Kita sudah tidak asing lagi dengan apa? Nuzulul Quran, di mana Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian Al-Quran menjadi arah dan pedoman dalam hidup kita, menjadi jalur lintasan yang pasti baik dan benar. Sebagaimana Allah jelaskan di Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu telah yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang bisa kita lakukan, mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana kita menyikapi adanya nuzulul Quran ini? Apakah cukup dengan datang ke masjid lalu ikut pengajian nuzulul Quran? Itu juga bagus, tapi alangkah baiknya ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari adanya nuzulul Quran ini. Yang pertama adalah membacanya. Intensitas kita membaca Al-Quran dibanding membaca koran harus lebih banyak. Kenapa? Kalau koran 5 tahun, 10 tahun lagi sudah pasti usang. Tetapi Al-Quran dari semenjak diturunkan sampai ketika bumi dan seisinya ini telah dihancurkan, maka dia akan selama-lamanya menjadi arah pedoman. Maka ketika bangun tidur, habis sholat malam, baca Quran, sambil menunggu waktu sahur, kemudian kita lakukan sholat subuh, baca Quran. Kita tidak harus dengan membaca Quran langsung 1 juz, 5 juz. Tetapi untuk kita yang masih berproses ini, mari kita fokuskan dengan keistiqomahan. Kalau orang Jawa bilangnya acek. Saben mari sholat 1 halaman, saben mari sholat 1 halaman. Artinya yang sedikit ini bisa jadi menjadi banyak setelah kita membacanya. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memahaminya. Apalagi di bulan Ramadan ini sangat mudah kita jumpai kajian dilakukan di mana-mana, baik yang ada di sekitar kita, di masjid, di musola, banyak kajian. Benar, salah satunya pasti di ABTV ini. Setelah kita melakukan membaca, kemudian kita lakukan memahaminya, bagaimana artinya. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Kenapa hadirin harus diamalkan? Karena di dalam Al-Quran itu
Bukan hanya kita membaca, tetapi dengan mengamalkannya berarti kita sudah mengambil hikmah. Kita sudah bisa mengambil pelajaran yang ada di situ, lalu kita gunakan dalam sehari-hari. Kemudian kita sebarkan kepada yang lain. Dalam Islam kita tahu, jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, tetapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Guru saya pernah berkata, ketika kita belum mencintai sesuatu, bisa lakukan DT2S. Dipaksa, terpaksa, terbiasa, suka. Setelah kita membaca berulang kali, kita memaksa diri kita untuk terus membaca Al-Quran sampai diri ini terpaksa. Kiai saya pernah ngendikan, niat engson makso awa lillahi ta'ala. Beliau Kiai Mas Duki Mahfud, kiai saya ada di Malang, ngendikan ngoten, dan yang artinya kita niatkan diri kita untuk memaksa diri kita melakukan semua kebaikan, diawali bisa jadi dengan terpaksa. Hadirin rahimakumullah, kita terbiasa untuk membaca Al-Quran, kita terbiasa untuk mengamalkannya, memberitahu orang lain walaupun yang kita tahu hanya masih sedikit. Kemudian yang terakhir adalah dengan menyukai, dengan mencintai, memakmurkan masjid dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau yang belum bisa baca, monggo berguru kepada yang sudah bisa baca. Kalau yang masih anak-anak, monggo Bapak Ibu dimasukkan ke TPQ, dimasukkan ke pondok pesantren. Karena investasi terbaik adalah anak yang solih dan solihah. Hadirin rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini, momen yang paling penting untuk kita berintrospeksi diri, momen yang paling penting untuk kita meraba diri kita masing-masing, tidak menunjuk kejelekan orang lain, tapi kita berkaca, apakah diri kita sudah terbiasa membaca Al-Quran atau belum? Sudah mengamalkan Al-Quran atau belum? Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Usyikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.